Guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Kali ini Kak Edi akan ngebahas materi tentang sistem indera, yaitu terutama bagian mata. Ini merupakan materi kelas 11 ya guys. Nah, indera itu merupakan organ yang mempunyai reseptor khusus untuk menerima rangsangan. Alat indera berfungsi untuk merespon dan mengenal lingkungan yang terjadi terhadap tubuh. Manusia punya berapa indera guys? Punya 5 ya. Nah, kali ini kita ngebahasnya yang bagian mata ya. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari mata. Kalau kamu lihat gambarnya jelek ya guys, maklum ya. Ini udah kakak usahakan bagus banget. Jadi, mata itu punya banyak lapisan guys. Makanya nih kamu kok lihat itu, waduh banyak banget ya garis-garis nggak jelas gitu ya. Kita lihat dari nomor satu. Nomor satu ini adalah bagian kornea. Kornea itu bagian depan mata ya, yang dia pokoknya kornea lah. Kornea itu lapisan bening guys, lapisan bening. Jadi kamu nggak bisa lihat warnanya. Kalau ada yang bilang warna mata oleh siapa? Yang ngasih siapa? Yang ngasih kornea. Salah. Yang ngasih warna mata bukan kornea guys, tapi iris ya. Kalau kornea itu cuma lapisan bening yang terdapat di bagian luar mata bagian depan. Nah, setelah nomor satu, di belakang kornea itu ada bagian ini, nomor dua kamu lihat ya. Di bagian nomor satu, belakangnya nomor dua itu ada cairan. Cairan mata namanya aqueous humor. Ini kalau secara fisikanya sebagai indeks bias ya, untuk membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata gitu ya. Nomor 3 itu ada iris. Iris letaknya itu setelah cairan mata tadi yang nomor 2. Iris ini fungsinya adalah mengandung pigmen mata. Jadi yang ngasih warna mata itu adalah iris guys. Nah, iris ini selain mengandung pigmen mata, dia juga memusatkan cahaya yang masuk ke dalam mata, kemudian memusatkan cahaya supaya masuk tepat ke bagian pupil. Karena pupil nomor 4 itu di bagian tengah-tengah gitu. Supaya cahaya yang tepat sap gitu kan, terus masuk ke bagian pupilnya. Ini sap, kemudian masuk ke tengah. Nah, gitu. Nah, setelah pupil itu fungsinya mengatur lebar besar kecilnya cahaya yang masuk. Misal kamu sekarang lagi di daerah terang, maka pupilnya akan mengecil. Kalau daerah gelap, maka pupilnya akan membesar gitu ya. Setelah pupil itu ada bagian yang namanya gede gini, kayak kepingan ini ya, namanya adalah lensa ya. Lensa ini fungsinya untuk mengatur cahaya biar tepat jatuh di bagian bintik kuning. Nah, untuk yang nomor 7, 8, 9 itu merupakan lapisan dari mata. Nanti kita bahas di sini ya. Kemudian nomor 10 itu merupakan bagian dari retina, yaitu fovea. Nanti kita bahas juga di sini. Nomor 11 ini di sini. Nomor 6 kelewatan ya. Nomor 6 itu adalah cairan mata lagi. Cairan mata kita ada dua ya. Cairan yang pertama namanya aqueous humor yang letaknya setelah kornea. Satunya lagi di isi bola mata. Itu ada namanya vitreous humor. Jadi ada dua cairan mata ya. Kemudian untuk yang nomor 11 itu adalah pembuluh darah, yaitu arteri sama vena, ada dua pembuluh darah. Nanti dia berpusat di nomor 11, di mana dia dekat dengan bagian optik saraf atau saraf optik gitu ya. Next kita langsung bahas yang ini nih. Lapisan bola mata. Lapisan bola mata ada 3 bagian. Bagian luar, jadi ini nama lainnya luar ya. Sklera ini merupakan bagian luar, kalau koroid ini tengah, dan yang retina ini bagian dalam. Kalau yang bagian luar nanti ada bagian yang dimana sklera itu merupakan bagian yang kata kuncinya ya, tidak tembus cahaya. Tidak tembus cahaya. Ya, dia merupakan bagian yang tidak tembus cahaya, dan di sini sklera ini nanti juga terdapat kornea. Jadi sklera itu bagian warna mata kita yang putih. Cuman untuk bagian mata yang bagian depan dia mengalami modifikasi menjadi kornea karena digunakan untuk proses menangkap cahaya. Kornea merupakan bagian yang menangkap cahaya ya. Setelah kornea nanti juga ada di belakang kornea tadi ada apa? Ada aqueous humor, kakak singkat ya, cairan mata tadi. Koroid bagian tengah ini, jadi kalau kamu lihat 7, 8, 9, luar, tengah, dalam. Nomor bagian tengah atau nomor 2, koroid itu ada pembuluh darah banyak sekali. Dan setelah pembuluh darah nanti di sini kita temukan yang namanya bagian setelah cairan tadi, yaitu iris, diikuti dengan pupil, kemudian lensa. Gitu ya. Kemudian retina. Retina ini merupakan bagian dalam. Bagian dalam nanti sini ada namanya cairan mata yang banyak banget di sini ya, di bagian tengah-tengah ini tadi, yaitu adalah vitreous humor, pengatur indeks bias ya. Kemudian ada 2 bintik, nanti mata kita di bagian retina ada 2 bintik, yaitu namanya bintik kuning atau nama lainnya fovea, sama bintik buta. Ini supaya kalau buta itu berarti dia nggak bisa melihat bayangan ya. Kalau fovea kita bisa melihat bayangan benda atau
kita bisa melihat benda. Kemudian sel nanti dibagi dua, ada sel batang, ya. Ini melihat saat keadaan redup atau gelap, kurang cahaya, atau yang kedua sel kerucut. Sel kerucut ini nanti melihat saat kondisi terang. Nah, gitu ya. Kalau yang namanya nanti ditanya pigmennya, kalau yang batang nama pigmennya rhodopsin. Kalau yang gelap ya, yang batang atau gelap. Kalau yang kerucut atau yang terang nama ionnya adalah pigmen iodopsin. Oke, next kita bahas mekanisme melihat. Nah, yang namanya melihat itu dibantu oleh adanya cahaya. Kalau kamu gelap, kamu berada pada kondisi gelap, apa kamu bisa melihat? Tidak bisa ya. Jadi kamu harus berada pada dalam kondisi yang cukup cahaya. Seenggaknya ada cahaya ya. Cahaya tadi akan masuk atau ditangkap pada bagian mata yang peka terhadap cahaya, yaitu namanya kornea. Setelah kornea, nanti dia akan masuk, dibiaskan oleh namanya siapa tadi? Aqueous humor. Kemudian dipusatkan cahaya tadi oleh iris, kemudian masuk ke bagian pupil atau celah ya. Dari pupil nanti cahaya akan diteruskan menembus lensa, dibiaskan supaya jatuh tepat pada bagian retina, yaitu bagian bintik kuning atau fovea. Kenapa fovea? Karena fovea adalah yang peka terhadap adanya rangsangan cahaya. Kalau bintik buta nggak peka ya. Karena udah nyampe di retina, nanti dia akan lanjut ke bagian saraf optik. Saraf optik masuk ke bagian otak, dari otak dibaca, dan didapatkanlah hasilnya, oh itu ada benda. Nah gitu ya untuk mekanismenya. Next, penyakit mata. Oh ya, ini ada segi tambahan dari KD ya. Jadi ini merupakan bagian retina. Jadi kalau retina ini kita buka, yang ini, ada celah ini ya. Ini namanya fovea nih. Yang cekungan ini namanya fovea. Sedangkan yang pinggir-pinggirnya ini makua. Fungsinya memusatkan cahaya supaya tepat jatuh di bagian tengah. Sedangkan ini merupakan saraf-saraf. Setelah di bagian retina ada saraf-saraf. Sedangkan yang ini, yang di bawahnya merupakan sel-sel. Ini ada sel batang, sel kerucut, sel batang, sel kerucut gitu ya. Nah di bawahnya lagi baru nanti nyampe ke bagian saraf-saraf penerus supaya bisa nyampe otak. Jadi ini merupakan dalamnya retina kalau dibuka tuh kayak gini. Ini detail banget ya, jarang dijelasin sama guru-guru sekolah ya. Next, penyakit mata. Untuk konsep penyakit mata jangan usah bingung-bingung, konsepnya seperti ini saja. Kalau kamu belajar matematika, maka ada namanya sumbu X. Di sumbu X itu ada namanya bagian negatif sama bagian positif. Bagian negatif itu sebelah kiri kan, sedangkan bagian negatif di sebelah kiri, bagian positif di sebelah kanan. Kalau bagian negatif berarti kamu lensanya itu lensa min. Kamu min berapa matanya? Itu kan ya. Maka dia itu miopi, kalau plus itu hipermetropik. Gitu ya. Nah, kalau miopi pakainya cekung, kalau hipermetropi pakainya cembung. Nanti bayangan jatuh di depan kalau miopi, kalau ini di belakang. Kalau astigmatisme itu permukaan kornea matanya nggak rata, sehingga dia pemantulan tidak sempurna kalau secara fisika. Presbiopi itu mata tua, jadi udah nggak bisa dibantu. Mau dekat mau jauh nggak bisa lihat dengan jelas. Katarak karena ada penimbunan, ya. Kalau katarak itu gara-gara ada penimbunan sehingga itu harus dibuang putih-putihnya, ya. Jadi kalau katarak itu gara-gara lensa matanya keruh. Kalau seroptalmia gara-gara matanya kering atau kekurangan vitamin A, ya. Kalau buta warna ini lebih ke arah Kalau buta warna keturunan ya, hereditas, keturunan. Kalau juling ini otot matanya, kata kuncinya otot mata. Ini lensa. Jadi ini lensa. 1, 2, 4 lensa. Kalau ini kornea, kata kuncinya permukaan kornea nggak rata. Katarak ini lensa. Lensanya ada putih-putih. Kalau keratomalasi ini gara-gara bintik putih. Bintik putih. Oke, nanti kalau memang nggak jelas bagian penyakitnya bisa kakak tambahkan di bagian deskripsi ya. Oke, cukup dulu untuk di pembahasan sistem indera mata hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Silahkan share videonya ke sebanyak mungkin ke teman kamu supaya belajar biologinya makin asik. Jangan lupa untuk yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol like dan berikan komen di bawah jika memang ada masukan atau pertanyaan penting yang belum kakak jelasin di bagian ini. Bye-bye.